Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Rahmat Zulda dengan NIM 23040012 Prodi RKK. Akan mempresentasikan tugas kedua pengelolaan penyebaran industri. Alat pendukung untuk pengambilan sampel emisi cerobong industri itu pertama, heated simple line yang berfungsi mencegah kondensasi gas buang sering mengandung uap air. Jika suhu turun di bawah titik embun, uapnya akan mengembun menjadi air, menyebabkan perubahan komposisi gas, misalnya larutan gas-gas seperti SO2 atau NO2. Dengan pemanasan, gas tetap kering dan representatif. Alat kedua yaitu nozzle isokinetik yang berfungsi untuk mengatur kecepatan hisap udara agar sama dengan kecepatan aliran gas buang. Yang alat yang ketiga, Python tube untuk mengukur kecepatan aliran gas dalam cerobong, gunakan prinsip perbedaan tekanan statik dan dinamik. Alat keempat yaitu termometer. Fungsinya mengukur temperatur gas buang selama sampling, karena suhu mempengaruhi volume gas dan densitas udara. Peralatan yang digunakan untuk mengukur parameter udara. Alat pertama yaitu high volume air sampler untuk mengukur total suspend particulate atau PM10 di udara ambient. Gas analyzer untuk mengukur konsentrasi gas pencemar seperti SO2, NOx, CO, dan O3. Alat yang ketiga, meteorological station untuk memantau parameter meteorologi yang mempengaruhi penyebaran polutan. Alat yang terakhir, impinger set untuk menangkap gas-gas pelarut SO2, NO2, HCl, NO3, dan gas buang. Selanjutnya, prosedur pengukuran parameter udara ambien. Yang pertama, persiapan lokasi dan alat. Pilih lokasi representatif dari area yang akan dipantau. Tidak terhalang bangunan tinggi, jauh dari sumber langsung emisi. Yang kedua, pastikan alat dalam kondisi terkalibrasi dan bersih. Yang terakhir, siapkan formulir log data, alat tulis, GPS, dan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan helm. Kedua, parameter yang diukur yaitu gas terdapat ada SO2, NO2, CO, O3, NH3, dan H2S. Particulate, TSP, total suspend particulate, PM10 dan PM2. Parameter meteorologi yaitu suhu, kelembapan, tekanan udara, kecepatan, dan arah angin. Yang ketiga, prosedur pengambilan sampel particulate. Pertama, pasang filter, biasanya fiberglass, dalam alat HVAS. Yang kedua, jalankan pompa penyedot udara selama 24 jam dan laju alir tertentu, biasanya 1,1 sampai 1,7 meter kubik per menit. Yang ketiga, setelah 24 jam, ambil filter dan simpan dalam wadah steril. Keempat, timbang filter sebelum dan sudah sampling. Yang kelima, hitung konsentrasi particulate dan rumus C sama dengan W2 kurang W1 bagi V. W2 yaitu berat filter setelah sampling, W1 berat filter sebelum sampling, dan V volume udara yang disedot. 4. Pengukuran gas. Analyzer dihidupkan dan dikalibrasi. Yang kedua, data direkam otomatis. Yang tiga, hasil dibandingkan dengan baku motor udara ambien. Lanjutannya. 5. Pelaporan. Data dikomplikasi dalam bentuk tabel, grafik tren, dan dibandingkan dengan baku mutu udara ambien nasional BMUAN berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021. Selanjutnya, prosedur pengukuran parameter udara emisi. Yang pertama, persiapan sebelum sampling yaitu pertama, pastikan titik pengambilan sampel sesuai SND. Lokasi lurus cerobong kurang lebih 8D dan kurang lebih 2D sesudah gangguan aliran. Yang kedua, alat harus dikalibrasi dan dilakukan uji kebocoran pada sistem sampling. Yang kedua,
parameter yang diukur yaitu gas-gasnya SO2, NOx, CO, CO2, O2, HCl, dan HF. Partikulatnya yaitu debu total. Parameter fisik yaitu suhu, tekanan, laju alir gas, kelembapan, isokinetic rate. 4. Prosedur sampling emisi. Tentukan titik samping pada cerobong. Kedua, ukur kecepatan dan arah aliran gas buang dengan pitot tube. Yang tiga, hitung kecepatan isokinetik untuk menyesuaikan laju aliran pompa agar kecepatan hisap sama dengan kecepatan gas. Yang keempat, lakukan pengambilan sampel gas dan partikulat selama kurang lebih 60 menit. 5. Catat semua parameter suhu, tekanan, volume gas waktu sampling. Keenam, sampel partikulat dikumpulkan, difilter, dikeringkan, ditimbang. 7. Sampel gas diimpinger. Yang kelima, pengolahan data. Hitung konsentrasi gas dan partikulat dengan rumus standar mg per m3, koreksi terhadap suhu tekanan standar. Hasil dibandingkan dengan baku mutu emisi industri sesuai industrinya. Faktor meteorologi dalam pemantauan pencemaran udara. Itu pertama, suhu udara. Suhu mempengaruhi reaksi kimia fotokimia, misalnya pembentukan ozon O3 di atmosfer. Kedua, kelembapan udara. Kelembapan tinggi dapat mempercepat pembentukan partikel sekunder seperti sulfat dan nitrat. Yang ketiga, kecepatan arah angin. Arah angin bantu menentukan perpindahan atau transport polutan antar wilayah. Keempat, tekanan udara. Tekanan rendah biasanya dikaitkan dengan cuaca tidak stabil dan turbulensi tinggi yang mempercepat pengecaran polutan. Ini daftar pustakanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.